Mana sebelum Presiden berpidato, IHSG bergerak positif menguat 1%. Tapi begitu pidato berlangsung, IHSG langsung terjun 1,9%. Dan sempat pulih, kini rupiah dan IHSG anjlok kembali usai Presiden pidato pada hari ini. Ada kaitannya apa enggak? Setiap kali beliau pegang mic, IHSG itu terjun bebas. Coba lihat. Setelah pidato Prabowo 24 Juni 2026, IHSG langsung anjlok dan rupiah melemah. Hebat kan? Delegasi asing tergamam tengok cara Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, jawab 7 soalan panas secara spontan tanpa skrip. Inilah bezanya pemimpin yang berjiwa rakyat dengan pihak yang gilakan kuasa. PM Anwar buat something yang Barat tak berani nak buat. Jauh berbeda kan geng, saat Prabowo Subianto berpidato itu Indonesia IHSG-nya hancur. Saat PM Malaysia berpidato itu negara Malaysia makin maju, banyak investornya bekerja sama. Kok beda ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video. Kok bisa ya? Oh, rakyat Indonesia pun terheran-heran, geng. Kenapa saat pidato Prabowo Subianto ini di atas forum bila memakai menggunakan mic itu mata rupiah jatuh, IHSG turun, dan para investor tuh lari daripada Indonesia, geng. Waduh, kok bisa ya, geng ya? Ini malah dibandingkan dengan netizen dengan PM Malaysia. Kayak gitu loh, geng ya. Kok bisa kayak gitu ya, geng? Heran Ikinya, geng. Ikinya juga terbingung-bingung. Saat pidato Prabowo Subianto kayak gitu ya, geng. IHSG turun, rupiah jatuh kepada dolar. Kok bisa kayak gitu ya gengnya? Heran kan, pelik kan? Nah makanya simak video ini sampai tuntas, sampai akhir, biar kalian gak salah paham kayak gitu ya gengnya. Biar kita ngakak bersama di video kali ini. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bunda silahkan komen ke bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Buat yang trading samarin nih, pasti lagi pada pusing kan gara-gara pidato Pak Prabowo tadi di DPR yang bikin IHSG kita langsung crash, hancur lebur, khususnya saham tambang ya, mulai dari batubara, nikel, dan semua saham komoditas lainnya benar-benar crash hari ini. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Karena tadi itu Prabowo itu ada ngomong satu hal yang selama ini dianggap menjadi akar masalah ekonomi Indonesia, yaitu kebocoran kekayaan nasional. Nah, seperti yang kita ketahui, negara kita sendiri kan kaya akan sumber daya alamnya ya, mulai dari CPO, batubara, nikel, dan semua sumber daya alam lainnya. Bahkan negara kita itu menjadi eksportir sawit dan batubara terbesar di dunia dan salah satu pemain utama dalam industri mineral dunia. salah satu media berita ini benar-benar memasak nih, karena mereka memperlihatkan secara langsung bagaimana pidato dari Presiden Prabowo Subianto ternyata berpengaruh banget terhadap pergerakan IHSG. Dan ini ditampilkan secara live, yang mana sebelum Presiden berpidato, IHSG bergerak positif menguat 1%. Tapi begitu pidato berlangsung, IHSG langsung terjun 1,9% dan sempat anjlok di 2,25%. Jadi ceritanya kemarin Rabu 20 Mei, media besar ini melakukan siaran pidato Presiden Prabowo di rapat paripurna DPR. Nah, yang bikin heboh, mereka pasang tampilan IHSG secara real time di samping layar pidato. Jadi penonton bisa lihat langsung gimana reaksi pasar saham saat Presiden bicara. Dan yang bikin pasar langsung drop itu karena ada pengumuman kebijakan baru. Ekspor kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy bakal diatur lewat BUMN sebagai pengekspor tunggal mulai 1 Juni nanti. Dalam hitungan 47 menit, IHSG ambles 64 poin. Bahkan saham TPIA kena auto reject bawah, turun 14,74% dalam satu hari aja. Nah, yang menarik, kehadiran Prabowo sendiri di paripurna ini sebenarnya udah memecahkan tradisi lama. Karena biasanya dokumen anggaran negara itu cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan aja, bukan langsung oleh Presiden. Dan terlepas dari apapun alasan dibalik kebijakan ini, faktanya nggak bisa dibantah adalah pasar yang punya penilaian sendiri. Angka nggak bisa dibohongin, dan IHSG kemarin sudah bicara. Sempat pulih, kini rupiah dan IHSG anjlok kembali usai Presiden pidato pada hari ini. Betul lah.
Tak lama setelah Presiden Prabowo menyatakan bahwa nggak ada yang lebih genting dari makan, nggak makan mati saat membela program MBG, pasar keuangan nasional justru mengalami tekanan. Nilai tukar rupiah melemah hingga 17.976 per dolar Amerika Serikat. Sementara IHSG ditutup anjlok 3,56% ke level 5.883. Kondisi ini memicu sorotan publik, dengan sebagian pihak menilai pernyataan pemerintah yang dinilai kurang hati-hati dalam merespons persoalan ekonomi berpotensi menambah keraguan investor terhadap prospek ekonomi nasional. Makanya jangan kasih mic ke doi. Mending. Coba menurut kalian. Ini entah ada kaitannya apa enggak, setiap kali beliau pegang mic, IHSG itu terjun bebas. Coba lihat. Guys, hari ini IHSG turun hampir 4% ya. Loyo semua teman-teman ya. Dan rupiah melemah teman-teman ya. Ini malah balik lagi mau ke 18.000 yang tadinya udah 17.600 apa ya waktu itu ya. Aduh. Ternyata teman-teman, Bapak ini habis pidato. Bapak ini ampuh banget nih Bapak ini ya. Kalau pidato tuh pasti mengguncang, menggelegar, mengguncang. Ada. Setelah pidato Prabowo 24 Juni 2026, IHSG langsung anjlok dan rupiah melemah. Lah, ada apa? Banyak orang langsung kaget melihat angka-angka pasar bergerak cukup tajam hari itu. IHSG disebut turun ke kisaran 5.900, sementara rupiah mendekati level 18.000. Suasana langsung ramai, investor dan netizen mulai membahas kemungkinan penyebabnya. Ada yang mengaitkan dengan sentimen global, ada juga yang melihat faktor domestik. Belum lagi isu MSCI yang ikut menjadi perhatian besar pelaku pasar. Nah, disinilah cerita makin menarik, karena respons publik mulai beragam. Sebagian khawatir, sebagian lainnya justru menunggu apakah pasar segera kembali pulih. Kita doakan ekonomi Indonesia tetap kuat dan situasi segera membaik. Tapi pertanyaannya, apakah ini hanya gejolak sementara yang biasa terjadi di pasar, atau justru sinyal awal dari sesuatu yang lebih besar yang belum banyak orang sadari? Udah lihat ya geng, saat dia menggunakan mic. Makanya Pak, saya selalu bilang, jangan terlalu sombong Pak. Aduh Pak mentang-mentang kita negara besar, Bapak sombong kepada negara-negara jiran kita. Kita akan menjadi negara nomor 4 terkaya di dunia, kalahkan Malaysia, Singapura. Waduh, mimpi. Ya Allah ya Rabbi, saat dia pidato geng ya, Pak Presiden kita itu IHSG anjlok, rupiah anjlok. Ya ekonomi termasuk juga anjlok, investor juga lari kayak gitu ya geng ya. Kenapa kok bisa terjadi? Ya mungkin pidatonya itu kan gimana menurut Ikinya ya, tidak masuk akal pidatonya si Prabowo Subianto ini geng, kayak gitu ya geng, presiden kita ini kayak gitu loh. Jadi tidak mencerminkan untuk para masa depan kayak gitu ya geng ya. Nah, kita berbeda jauh dengan PM Malaysia, negara jiran kita ini geng. Saat pidato itu malah mengundang kerjasama yang sangat sukses geng. Kayak gitu contohnya kepada Jepang, kepada Turkmenistan, Rusia, terus mana lagi ya, dan negara-negara maju lainnya itu bekerja sama dengan PM Malaysia kayak gitu ya gengnya, karena dianggap kerja nyata geng. Karena presiden kita ada yang pernah ke kerja sama belum ke Itali, sama dubes Itali ditolak. Sama Australia ditolak. Aduh, gimana ini Pak? Oke geng, kita akan melihat beberapa video lagi. Jom kita simak dulu bersama-sama. Hebat kan? Delegasi asing tergamam tengok cara Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, jawab 7 soalan panas secara spontan tanpa skrip. Ini berlaku masa dialog Shangri-La di Singapura. PMX kena asak dengan 7 soalan kritikal daripada wakil 5 buah negara berbeza tentang isu geopolitik global. Antara isu berat yang beliau settlekan termasuklah: 1. Hubungan diplomatik dan kestabilan ASEAN. Yang kedua, pendirian tegas Malaysia yang pilih dialog dan diplomatkan konflik, masa depan teknologi AI. Dan paling penting, reformasi pentadbiran telus untuk negara. Memang terselah karisma dan kredibiliti PMX di pentas dunia. Sangat profesional dan berpengetahuan luas. Korang bangga tak ada gaya kepimpinan macam ni? Cuba komen kat bawah. Bangga. Malaysia akan menjadi gergasi pengeluar gas asli di dunia. Presiden Sardar Turkmenistan setuju bagi 2 telaga bekalan gas di antara terbesar di dunia kepada Malaysia untuk diselenggara oleh Petronas. Saya jumpa Perdana Menteri Jepun, dia minta kita jual jamin 20 tahun.
supaya pendapatan negara dari perairan Malaysia, dari Bintulu, Sarawak terjamin 20 tahun pendapatan bagi rakyat Malaysia. Bukan kita gaduh soal hak Sarawak, hak Pulau Pinang, hak tidak. Hak rakyat kita. Apa keuntungan pulang kepada rakyat. Orang lain sibuk rebut kerusi, sibuk bising pasal pilihan raya. Tapi kerajaan Madani sibuk buat kerja. Lihat sajalah, walaupun bahang PRN Johor dan Negeri Sembilan tengah hangat, sidang Parlimen 22 Jun tetap jalan terus. Tak ada tunda-tunda. Kenapa? Sebab bagi PMX, kebajikan korang, rakyat Malaysia adalah nombor satu. Politik pilihan raya itu cerita lain. Tapi tugas hakiki bentang undang-undang, baiki ekonomi dan bantu poket rakyat tak boleh tangguh walau sehari. Inilah bezanya pemimpin yang berjiwa rakyat dengan pihak yang gilakan kuasa. Sana sini kita nampak drama politik kosong. Ada yang masih pening kepala gaduh pasal jawatan, sibuk susun strategi nak jatuhkan orang. Tapi menteri-menteri kerajaan Madani dah siap sedia dengan fakta, duduk dalam mesyuarat, bincang macam mana nak selesaikan masalah dasar negara. Parlimen bawah PMX adalah medan matang untuk bina negara, bukan pentas sarkas. Cukup-cukuplah dengan politik murahan. Rakyat dah penat. Kita nak kerajaan yang buat kerja, bukan yang pandai sembang. Terbukti, hanya kepimpinan PMX yang istiqamah mendahulukan kita semua. Jom terus beri kepercayaan demi Malaysia yang lebih gemilang. Kerajaan Madani, kurangkan politiking, utamakan berkhidmat. PM Anwar buat something yang Barat tak berani nak buat. Dia pergi jumpa Putin di persidangan ASEAN Russia dan berjaya dapatkan jaminan minyak 20 tahun untuk Malaysia. And Petronas pula secure medan gas baru di Turkmenistan. So apa maknanya berita ni untuk korang semua? Jadi guys, Petronas sebenarnya dah 30 tahun tau bertapak di Turkmenistan. Tapi kali ini mereka berjaya secure 2 lagi kawasan gas baru dan ini 100% milik Malaysia. Dan yang lagi best, Petronas juga dapat deal baru yang membolehkan mereka ada potensi untuk membuka pintu ke Galganish, salah satu medan gas terbesar di dunia. Cuma nak ingatkan benda ini masih lagi di peringkat awal dan kalau ianya betul-betul jadi maka memang durian runtuhlah untuk Malaysia dan juga Petronas. So korang tahu kan yang Petronas ini adalah penyumbang duit terbesar untuk kerajaan. So apabila Petronas ni kukuh maka duit rakyat pun sepatutnya akan lebih kukuh. Dan dalam masa yang sama, sewaktu persidangan dekat Russia, Anwar telah pun menjumpa Putin dan Putin sendirilah yang memberikan jaminan bekalan petrol, bekalan diesel dan juga gas untuk negara kita selama 20 tahun. Semasa seluruh barat memulaukan Russia, tapi Anwar tetap redah jumpa Putin. Realitinya, harga minyak yang korang isi itu ditentukan ribuan batu jauh daripada sini, iaitu Selat Hormuz. Kalau dia tutup, korang tengoklah harga minyak naik. So sebab itulah kalau kita tak berjaya mengunci bekalan ataupun supply minyak yang kita ada sekarang, maka kita terpaksalah telan harga yang mahal macam sebelum ni. So korang boleh nampak macam negara dia orang kena ada backup lah bekalan supply dia orang sendiri. So samalah juga dengan duit korang. Jangan Jauh berbeda kan geng, saat Prabowo Subianto berpidato itu Indonesia ASG-nya hancur. Saat PM Malaysia berpidato itu negara Malaysia makin maju, banyak investornya bekerja sama. Kok beda ya? Kita salah pilih presiden apa? Aduh, cobalah. Presiden Anwar Ibrahim ini boleh dipinjamkan, namun tak bisa juga, geng. Satu orang tak akan bisa mengatasi para antek-antek asing ini, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Karena harus banyak, geng. Karena kalau cuma Presiden Anwar yang satu memimpin Indonesia, seumpama kayak gitu ya, geng. Seumpamanya memimpin Indonesia, tak akan sanggup juga, geng. Kenapa demikian? Ya, karena menteri-menterinya nggak kerja. Bukan cuma Prabowo aja nggak kerja, ya. Menteri-menterinya juga nggak kerja. Aslinya kayak gitu ya, gengnya. Jika mereka itu tidak ibarat pemain bola, mereka tuh tidak kompak, geng, kayak gitu ya, geng. Tak ada strikernya tidak kompak, backnya tidak kompak, sayapnya tidak kompak, playmakernya tidak kompak, pokoknya semua tidak kompak. Cuma kipernya aja yang menjaga, mati, geng. Kan seperti itu. Ya harus kompak. Nah, di PM
PMX Malaysia ini, geng, kayak gitu. Mereka tuh kompak, menterinya kompak, anunya kompak, pokoknya ajudan-ajudannya tuh kompak. Jadi bisalah untuk bekerja sama dengan negara-negara besar tersebut, kayak gitu ya, geng. Yang menguntungkan untuk negara. Kalau apa yang merugikan untuk negara, kayak gitu ya, geng. Ya paham-paham sendirilah. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apapun benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.